Dermatitis kontak alergi ada kriteria namanya kriteria Matthias ya. Ini tidak terlalu sering dipakai. Perlu satu ini ya, satu konsep. Mungkin kalau kontak itu nama pemeriksaan nanti patch, ya, tempel. Tapi kalau dia atopi nanti bakal pakai prick ya. Karena dia ya bahasanya ya, kalau kontak tinggal tempel muncul reaksinya. Kalau atopi kan sebenarnya kulitnya saat ini ya mungkin dia tidak bermanifestasi. Tapi harus kita masukkan alergennya ke badan, kan skin prick. Kriterianya ya sesuai dengan kriteria damage kontak pasti ya harus ada kontaknya, kemudian juga harus ada bahan yang dicurigai baik secara iritan maupun alergen. Kalau kita cerita soal alergi tadi ya, nikel contohnya, kemudian kadang-kadang jadi soal itu adalah cat rambut. Di saya cat rambut ini bisa iritan, bisa alergi, tapi kalau dia sudah bekerja lama, cat rambut itulah nah alergi. Kemudian juga distribusi anatomis sesuai dengan daerah yang terpajan, ya tidak meluas umumnya, hanya di tangan, bisa tangan saja ya. Ada hubungan temporal. Seperti alergi ya, umumnya tidak muncul langsung. Kalau iritan bisa langsung muncul kalau dia iritan kuat. Tidak ada penyebab lain. Kelainan kulit membaik saat bekerja juga termasuk ke dalam kriteria dermatitis kontak. Kalau pasiennya sudah ya misalnya ganti pekerjaan atau dia cuti ya, ini juga membaik. Ya, itu terkait sama temporalitasnya juga ya. Maka bisa kita katakan ini dermatitis kontak. Ya, ini adalah uji tempelnya ya untuk membedakan antara DKI dan DKA. Harus apabila kulitnya tidak ada lesi. Ya, lesinya tenang lah ya. Jangan saat lagi flare, saat lagi merah-merah dilakukan uji tempel ya. Ya, kalau dia benar-benar terbukti DKA, DKI kan bisa memicu reaksi ya, baik secara imunologis maupun non imunologis tadi, memperberat kondisi pasien. Dilakukannya uji tempel ini ya minimal ya, kita lihat setelah 3 minggu ya, dilakukan setelah 3 minggu setelah sembuhnya. Ditempel di punggung. Kenapa di punggung? Karena punggung memiliki daerah yang paling luas sebenarnya. Hanya itu sih. Ya. Sebenarnya tidak terbatas di punggung. Cuma kan kita mau melihat daerah yang memiliki kulit, struktur kulit yang hampir sama dan paling luas. Ya. Kira-kira di punggung. Kalau di depan kan ya banyak banyak hal ya. Ya, orang kan melihat dari depan. Kita taruh di punggung ya, biar daerahnya luas, kulitnya sama, dan bisa diamati secara bersamaan. Tinggal barang itu tempelkan saja ya, ada plester khusus kalau di sini ya sebut juga ada bahan itu diambil dulu ya, ditaruh di dalam film camber, kemudian ya direkatkan dengan plester tadi, dibiarkan dulu karena dia tidak langsung bermanifestasi awal ya. Dilihat dalam 48 dan 72 jam sampai 96 jam ya. Kalau misalnya dia menunjukkan gambaran eritema saja ya, ini meragukan karena hampir semua penyakit kulit kan munculnya eritema ya. Cuma kalau dia sudah menunjukkan papul itu menjadi satu, kalau sudah disertai dengan vesikel 2, kalau dia sudah sampai nekrosis tentu yang paling berat, yaitu 3. Cuma kriteria uji tempel ini ada variasinya lagi ya. Saya agak lupa ada variasi yang, ya pokoknya ada variasi negatif ya, berarti tidak ada perubahan. Cuma ada satu lagi, dia tuh ada 6 kriteria sebenarnya uji tempel ini. Yang paling jadi gold standard sebenarnya bukan PES testnya ya, tapi use test ya, use test ini. Karena use test ini yang menggambarkan sebenarnya bagaimana kejadian pasien itu. Apa alat yang dipakai di rumah yang dikira-kira menjadi penyebabnya alergen. Ya. Oke, ini gambaran dari uji tempelnya. Ya. Kira demikian ya. Pakai plester nanti ditempel, amati setelah 48 jam. Jadi 48, 72, dan 96 jam. Ini gambarannya kalau sudah sampai ya ada seperti hitam-hitam nekrosis ini ya, berarti sudah uji tempel terus 3. Oke, ini adalah perbedaannya. Nah, berarti benar-benar ada di depan tadi tegas, di belakang tidak tegas ya. Oke. DKA bentuknya akan polimorfik, itu sudah pasti. Karena dia cenderung akan mengikuti apa bentuk dari zat yang alergennya. Kalau DKI umumnya akan oligomorfik ya. Jadi dia itu tadi, misalnya seperti habis kena deterjen ya, kulit terkelupas, nah itu DKI. Ya tidak ada bentuk khusus.
DKA juga lebih menyebar umumnya karena dia tadi itu ya reaksinya sebenarnya tidak terbatas hanya pada daerah yang terkena. Itu kan non imunologis. Masalahnya kan dia juga mempengaruhi proses imunologis sehingga lebih luas bisa. Kalau di sini batas tidak tegas, tapi sebenarnya tadi kalau kita ambil dia itu kan batasnya bisa memenuhi ya, memenuhi bentuk dari alergennya misalnya tadi ya. Kalungnya, sandalnya ya, atau glove-nya. Kalau bahannya dilepas, reaksinya akan menetap. Karena yang jalan adalah proses imunologisnya sekarang, proses hipersensitivitasnya. Dan juga keluhan rasa gatal, terutama pada DKA. Yang decrescendo dan crescendo itu ya, kalau misalkan tadi 48, 72, dan 96, ya. Kalau misalnya kita bisa lihat saja ya, erythema-nya berkurang, nah itu berarti decrescendo. Tapi kalau pada pengulangan itu naik terus bahkan sampai ya dari derajat satu tadi cuma erythema yang disertai dengan papul kemudian dibentuk vesicle ya, maka itu crescendo pada DKA. Kalau yang decrescendo pada DKI ya. Ya ini gambaran dari dermatitis kontak alergi ya. Sebenarnya berbatas tegas ya gambarannya. Kalau yang sudah ada ini terkadang dia membentuk vesicle. Nah, kalau DKA umumnya yang lebih merusak sifatnya pada kulit. Ya. Kalau dia sudah sampai seperti ini, kemungkinan sudah ada proses nekrosis di situ. Ya. Kalau di patch test ya berarti tadi ya. Jadi ini iritan kuat kemungkinan. Ya. Ini kalau iritan lemah, seperti kalau habis mencuci, ya, mencuci baju misalnya. Ini juga ini ini sebenarnya lebih ke DKA ya mungkin karena dia habis pakai pampers ya. Oke, ya. Secara non medikamentosa semua namanya dermatitis kontak. Cara pencegahannya adalah jangan terpapar. Sebenarnya kan demikian ya. Tapi kalau dia bekerja di situ pakai saja APD ya sebagai alternatif. Secara farmakologisnya nanti bisa secara topikal yang paling utama ya. Kalau dia hanya ya lesi yang terbatas di situ ya, bukan oleh iritan kuat. Pertama-tama cukup diberikan pelembab saja ya. Jadi dikasih pelembab ya misalnya di sini vaselin, kemudian lanolin ataupun urea ya. Ureanya 10%. Kalau urea yang 20% itu bisa litik ya. Dermatolitik sifatnya yang lebih tinggi. Sampai 40% maksudnya ya. Kalau lesinya basah, kita kompres ya. Sesuaikan. Kalau dia basah tapi sudah mulai agak lama ya pakai NaCl. Tapi kalau masih akut ya asam salisilat tujuannya menurunkan peradangannya ya. Kalau lesinya subakut ya sudah tidak benar-benar gambar merah ya tadi yang parah-parah tadi bisa diberikan kortikosteroid. Ini disesuaikan dengan daerahnya. Nanti kalau kita cerita steroid itu kan ada potensi dari 1 ya sampai 7 ya. 1 yang paling kuat, 7 paling lemah ya. Ya kan si hidrokortison ini adalah potensi 7 ya. Ini paling rendah. Kalau dia kronik dikasihnya kuat sampai sangat kuat. Karena kasus kronik umumnya sudah mengalami likenifikasi. Jadi dia sudah menebal. Tidak bisa tembus bahasanya dengan menggunakan kortikosteroid potensi lemah. Jadi bisa ya misalnya clobetasol propionat dan betametasol ya. Kira-kira mereka menggunakan potensi itu 1 atau 2 ya. Kalau sudah lebih berat lagi bisa menggunakan calcineurin inhibitor, contohnya tacrolimus. Atau ya pilihan seperti fototerapi atau obat imunosupresif. Yang jelas bukan ranahnya dokter umum. Kalau sistemik, jika gatal, tetap pilihan utama kita adalah antihistamin. Ya, antihistamin satu generasi pertama atau kedua. Pertama yang sedatif, yang kedua adalah non sedatif. Paling terkenal kalau pertama ini adalah CTM, chlorpheniramine maleat. Kalau si kedua ini adalah cetirizine. Yang paling terkenal cetirizine. Tapi juga tidak terbatas di situ. Misalnya di yang non sedatif ini ada loratadine juga ya.
Nanti kalau CTM ini pemberiannya bisa lebih sering daripada yang cetirizine. Cetirizine ini sekitar 1 kali 10 miligram saja sekali. Kalau CTM bisa ya 2 3 kali. Kalau dia menunjukkan tanda-tanda peradangan luas, bisa ditambahkan juga ya prednisone, ya. Steroid lagi selain yang sudah diberikan steroid topikal tadi. Kalau ada tanda-tanda infeksi sekunder, misalnya sebentuk ya pustul begitu, bisa diberikan antibiotik tentu ya.